Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian 89. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di bawah bayangan menara pil kecil, kakek Lu Qianqian berterima kasih kepada Ye Yunfei meski diam-diam meremehkannya dan berniat memisahkan mereka. Qianqian tetap mengagumi Ye Yunfei serta menjaga rahasia teknik alkimia darinya. Ujian kedua dimulai, menara raksasa muncul, dan para peserta masuk. Di dalam, tekanan jiwa menekan semua orang. Ye Yunfei diam-diam memperoleh 3 api gagak hitam dan menguasai menara. Qianqian berhasil mencapai lantai 2, membuat Sima Xuan iri. Ia menyerang dengan lonceng jiwa, namun Ye Yunfei melindungi Qianqian dan membalikan tekanan hingga Sima Xuan runtuh menjadi idiot, mengejutkan seluruh sekte. Seketika itu juga, menghadapi Long Hai yang sedang marah, Lu Qianqian menjadi pucat pasi karena ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Bibirnya gemetar, tenggorokannya terasa tercekat, dan akhirnya ia hanya mampu tergagap, mengaku bahwa ia tidak tahu apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Tekanan dari aura Long Hai yang sedang naik pita membuat tubuh mungilnya hampir tak sanggup berdiri tegak. Huang Fusheng yang berdiri di sampingnya menggelengkan kepala dengan tenang. Ia menyatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Lu Qianqian. Menurutnya, Sima Xuan menjadi idiot karena kekuatan dahsyat dari kekuatan jiwa di dalam menara pil kecil. Sekuat apapun gadis ini, ia tidak mungkin bisa mengendalikan tekanan kekuatan jiwa di dalam menara itu. Seorang pakar lain dari alam pendirian yayasan juga mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa memang benar Sima Xuan diserang oleh kekuatan jiwa yang menindas di dalam menara, itulah sebabnya ia menjadi seperti ini. Seorang ahli di bidang pendirian yayasan memiliki mata yang tajam dan pengalaman yang kaya sehingga mereka dapat mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Dari bekas luka pada lautan jiwa Sima Xuan, jelas terlihat ia dihantam langsung oleh tekanan jiwa menara. Long Hai memandang murid kesayangannya yang kini tergeletak seperti orang bodoh. Wajahnya memucat, rahangnya mengatup keras. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Dengan kekuatan Sima Xuan, mencapai level kedua seharusnya relatif mudah, dan tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan. Mengapa tekanan kekuatan jiwa di dalam menara pil kecil justru menyerangnya? Dengan napas berat dan dada naik turun, Long Hai kembali menatap Lu Qianqian, memaksakan diri menahan amarah. Huang Fusheng kemudian menatap Lu Qianqian dengan nada lembut, memintanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, menyuruhnya tidak takut dan berbicara perlahan. Ketiga ahli alam pendirian fondasi itu serentak mengarahkan pandangan mereka ke arah Lu Qianqian. Menara pil kecil adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Tongseng, memiliki makna yang sangat istimewa. Kini setelah sesuatu terjadi di dalamnya, mereka tentu harus mencari tahu. Saat Lu Qianqian kebingungan dan hampir tak sanggup menyusun kata-kata, suara Ye Yunfei tiba-tiba bergema di lautan jiwanya melalui transmisi kekuatan jiwa. Ia menyuruhnya tidak takut dan menceritakan saja persis apa yang ia lihat. Mendengar suara itu, hati Lu Qianqian yang kacau mendadak menjadi lebih tenang. Ia mengumpulkan keberanian dan menceritakan kejadian tadi secara runtut. Setelah mendengarkan penjelasannya, Huang Fusheng menyapu pandangan ke sekitar dan segera menemukan lonceng besi hitam kecil di tanah di sebelah Sima Xuan. Ia meraihnya dengan gerakan tangan dan menanyakan apakah itulah yang digunakan Sima Xuan untuk menyerangnya. Lu Qianqian segera mengangguk. Huang Fusheng kemudian menyerahkan lonceng besi hitam kecil itu kepada Long Hai. Ia menjelaskan bahwa itu adalah senjata sihir milik Tetua Long, dan tampaknya hanya ada satu penjelasan. Sima Xuan bermaksud menggunakan senjata sihir kekuatan jiwa itu untuk menyerang Lu Qianqian, namun tanpa diduga memicu pembatasan tertentu di dalam menara pil kecil, sehingga ia justru diserang balik oleh menara tersebut. Pakar alam pendirian yayasan lainnya kembali mengangguk, menyatakan bahwa memang itulah satu-satunya penjelasan. Long Hai menerima lonceng itu tanpa berkata apa-apa. Artefak magis itu adalah hadiah yang ia berikan kepada Sima Xuan sebagai tanda kedekatan mereka. Ia tak pernah menyangka benda itu justru menjadi penyebab kehancuran muridnya. Huang Fusheng kemudian menyatakan dengan suara dalam bahwa mulai sekarang tidak seorang pun diperbolehkan menggunakan senjata sihir kekuatan jiwa di dalam menara pil kecil. Menara itu adalah warisan pendiri, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Setelah itu ia menyatakan tes berlanjut dan bahwa Lu Qianqian telah berhasil lulus ujian, lalu melambaikan lengan bajunya, mengangkat Lu Qianqian, dan keluar dari menara. Long Hai dan seorang ahli alam pendirian fondasi lainnya juga keluar. Long Hai dipenuhi amarah,
namun tak punya tempat untuk melampiaskannya, karena semua bukti menunjukkan Sima Xuan sendiri yang menyebabkan kehancurannya. Di dalam menara, Ye Yunfei menyaksikan semuanya dengan senyum tipis. Ketiga ahli itu tidak pernah menyangka bahwa ia telah menyempurnakan menara pil kecil. Sima Xuan sebenarnya dihancurkan olehnya. Tes terus berlanjut hingga sehari kemudian. Termasuk Lu Qianqian, total 15 anak muda berhasil lulus dan menjadi murid sekte Tongseng. Sekte itu memang selalu hanya merekrut sedikit murid terpilih, karena bakat alkimia sejati sangat langka. Seorang ketua mengumumkan bahwa tes rekrutmen tahun ini telah selesai. Kerumunan pun perlahan bubar. Huang Fusheng membuat segel tangan dan melafalkan mantra. Pagoda pil kecil yang menjulang tinggi tiba-tiba bergetar dan menyusut hingga sebesar kepalan tangan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali menuju markas sekte Tongsheng. Melihat itu, Ye Yunfei menyadari bahwa kesempatan telah tiba. Ia menunjuk, dan menara pil kecil mendadak berhenti di udara. Dalam sekejap, ia mengaktifkan jubah bayangan surgawi, memasuki ruang angkasa, dan muncul di samping menara itu. Dengan satu lambaian tangan, ia menyimpannya. Semua terjadi begitu cepat hingga ketiga ahli alam pendirian fondasi tidak menyadarinya. Mereka mengira menara sudah kembali ke markas. Di alun-alun, Lu Qianqian cemas mencari Ye Yunfei. Ia hampir menangis karena khawatir. Kini Ye Yunfei telah menempati posisi yang sangat penting di hatinya. Kakeknya datang tertawa puas, memujinya telah membawa kehormatan bagi keluarga Lu, namun Lu Qianqian sama sekali tidak memperhatikan. Ia hanya mencari sosok kakaknya. Ketika ia hampir putus asa, suara Ye Yunfei tiba-tiba terdengar di telinganya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki urusan dan harus pergi, menyuruh Qianqian bekerja keras setelah masuk sekte Tongseng. Lu Qianqian diliputi kegembiraan sekaligus kecemasan, menanyakan kapan bisa bertemu lagi dan apakah ia akan kembali mencarinya. Ye Yunfei terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa suatu hari itu akan terjadi. Namun dalam hatinya ia tahu, perpisahan ini mungkin berarti mereka takkan pernah bertemu lagi. Kini setelah ia menguasai menara pil kecil, para petinggi sekte Tongsheng pasti akan menjadi gila dan menyelidiki. Ia tidak ingin melibatkan Lu Qianqian. Lu Qianqian merasa senang dan terkejut mendengar janjinya. Namun setelah itu, suara Ye Yunfei tak terdengar lagi. Ia berdiri terpaku, menatap alun-alun kosong, merasa seolah kehilangan jiwanya. Setengah hari kemudian, dari markas sekte Tongsheng terdengar raungan kemarahan yang mengguncang langit. Menara pil kecil telah hilang. Seluruh markas besar gempar, dan pencarian besar-besaran pun dimulai. Saat itu, Ye Yunfei sudah meninggalkan kota Xiaodan. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh, meninggalkan hiruk-pikuk sekte dan kekacauan yang akan segera meledak setelah hilangnya menara pil kecil terungkap sepenuhnya. Ye Yunfei sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan 3 api gagak hitam Fire dan menara pil kecil selama perjalanannya ke kota pil kecil. 2 harta karun besar itu kini berada dalam kendalinya, tersembunyi aman. Langkahnya ringan, tatapannya tenang, seolah-olah tidak ada badai yang akan segera menyapu wilayah timur. Huangshang yang mengikutinya tiba-tiba mendengus keras. Dengan suara penuh kebencian, ia menggertakkan giginya dan bersumpah bahwa saat ia kembali nanti, ia pasti akan membalas dendam kepada ketiga pengkhianat itu. Setelah melihat Huang Fusheng dan Long Hai dengan mata kepalanya sendiri, kebencian yang telah lama ia tekan kembali berkobar hebat seperti api yang disiram minyak. Ye Yunfei hanya tertawa pelan dan menenangkannya. Ia mengatakan agar Huangshang tidak khawatir, karena saat ia kembali lain kali, ia pasti akan mampu membalas dendam. Nada suaranya ringan, tetapi keyakinannya mutlak. Hu Miao yang berjalan di sampingnya kemudian bertanya dengan hormat tentang rencana selanjutnya. Mendengar itu, mata Ye Yunfei memancarkan kilatan tajam. Ia menyatakan bahwa kini saatnya membuat masalah bagi klan Chen dan makam Tianyo. Ia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Karena mereka telah memprovokasinya, sebaiknya mereka bersiap untuk menanggung akibatnya. Di kota Luohai, 300 ksatria dari klan Chen dan lebih dari selusin pembunuh dari makam Tianyo telah mengepung dan mencoba membunuhnya dengan jelas berniat mengambil nyawanya. Secara khusus, 300 ksatria dari klan Chen telah melukainya dengan serius. Dengan kepribadian Ye Yunfei, penghinaan seperti itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Dahulu, ketika ia masih menjadi Kaisar Langit, banyak pemimpin sekte besar dan sesepuh keluarga kuno memperlakukannya dengan penuh hormat dan tidak berani memprovokasinya sedikitpun. Pernah ada seorang pemimpin sekte besar yang berselisih dengannya dan berbicara tidak sopan. Pada akhirnya, Ye Yunfei menyerang dengan satu telapak tangan dari jarak jauh,
mengubah markas sekte itu menjadi runtuhan dan menghancurkannya sepenuhnya. Setelah menyaksikan kekuatannya yang menakutkan, pemimpin sekte itu begitu ketakutan hingga mengompol. Ia berlutut di luar istana Ye Yunfei selama sebulan penuh dan membayar kompensasi dalam jumlah besar sebelum kemarahan Ye Yunfei mereda. Ketika Kaisar Langit murka, jutaan mayat menunggu dan sungai darah mengalir. Huangshan kemudian mengingatkan bahwa para pembunuh makam Tianyo terlalu misterius dan sangat sulit ditemukan. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu menyatakan bahwa ia akan mengeluarkan ular dari lubangnya. Ia akan membiarkan mereka datang dan membunuhnya. Hu Miao mengangguk setuju, menyebut itu ide yang bagus. Sehari kemudian, cabang makam Tianyo wilayah timur menerima pesanan bisnis besar. Targetnya adalah seorang pemuda bernama Xiao Fei. Hadiahnya luar biasa besar, 3 miliar kristal roh. Angka itu cukup untuk membuat para pembunuh terbaik bergerak tanpa ragu. Di kota Baiyun, sebuah kota berukuran sedang di wilayah timur, jalanan dipenuhi orang-orang. Seorang pemuda berpenampilan biasa berjalan santai ditemani seorang pelayan cantik. Pemuda itu tak lain adalah Ye Yunfei yang telah menggunakan transformasi surgawi untuk berubah menjadi sosok lain dengan nama samaran Xiao Fei. Tiba-tiba, dari kehampaan di belakangnya, sebuah pedang tajam muncul seperti ular berbisa dan menusuk diam-diam ke arah jantungnya. Namun Ye Yunfei sudah bersiap. Ia tertawa dingin dalam hati ketika akhirnya serangan itu tiba. Dengan sedikit gerakan menyamping, ia menghindarinya. Sesaat kemudian, 6 pedang tajam muncul bersamaan, memancarkan aura membunuh yang mengerikan dan menyerang titik-titik vitalnya. 6 pria berpakaian hitam muncul serentak, masing-masing memegang pedang panjang. Mereka adalah 6 pembunuh dari makam Tianyo. Serangan mereka langsung, tanpa gerakan rumit, bertujuan merenggut nyawa dalam satu tebasan. Ye Yunfei menghindari ke-6 serangan itu seolah-olah terbang. Pada saat yang sama ia memerintahkan Hu Miao untuk menggunakan sihir ilusi. Hu Miao segera melantunkan mantra, dan dalam sekejap mata ke-6 pembunuh itu terhenti, mata mereka kosong. Kekuatan Hu Miao setara dengan tahap akhir alam kondensasi, dan teknik ilusinya sangat ampuh. Bagi para pembunuh ini, mereka bukan tandingan. Ye Yunfei menyerang masing-masing dengan satu pukulan telapak tangan. Ke-6-nya langsung pingsan dan dipindahkan ke menara hantu. Setelah itu, Ye Yunfei menghilang ke dalam ruang angkasa. Orang-orang di sekitar hanya melihat bayangan pertempuran selama 2 atau 3 detik sebelum semuanya lenyap. Mereka bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Beberapa saat kemudian, di dalam menara pantom, ke-6 pembunuh itu terbangun. Mereka waspada dan kebingungan melihat ruang asing itu. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kini dalam wujud aslinya, dan dengan tenang menuntut agar mereka berbicara dan memberitahukan di mana sarang makam Tianyo berada. Ke-6-nya terkejut mengenalinya sebagai Ye Yunfei, yang seharusnya sudah mati. Salah satu dari mereka menyadari bahwa Xiao Fei adalah umpan yang sengaja memancing mereka keluar. Ye Yunfei mengakui hal itu dan kembali menuntut jawaban. Namun ke-6 pembunuh itu saling bertukar pandang, lalu menyerbu bersamaan sambil mencoba menggunakan teknik tembus pandang khas mereka untuk menghilang. Mereka terkejut karena teknik itu gagal. Mereka tidak bisa menjadi tak terlihat lagi. Ruang dalam menara pantom tertutup dan diatur oleh hukum ruang dan waktu berbeda. Menara itu telah disempurnakan Ye Yunfei dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tanpa izinnya, mustahil bagi mereka untuk menghilang. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan melepaskan 6 telapak tangan yang menghantam mereka. Tanpa teknik rahasia, kekuatan mereka berkurang setengah. Ke-6-nya bangkit lagi, sadar mereka tak mampu menandingi Ye Yunfei. Salah satu berbisik agar mereka pergi. Mereka mundur serentak, meninggalkan bayangan seolah mencoba melarikan diri. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Di dalam menara pantom, tanpa izinnya, tidak ada jalan keluar. Ia menjentikkan jarinya. 6 kekuatan dahsyat melesat seperti bola meriam dan menghantam mereka satu persatu. Ke-6 pembunuh itu terlempar ke belakang, batuk darah, menderita luka serius. Dengan kekuatan fisik sebesar 2,5 juta jin, setiap gerakan Ye Yunfei memancarkan daya penghancuran yang mengerikan. Hu Miao bergegas keluar, menyeret ke-6 pembunuh bayaran itu kembali satu persatu, lalu melemparkan mereka ke depan Ye Yunfei dengan kasar. Ke-6 tubuh itu terjatuh ke lantai menara pantom, sebagian masih terengah-engah, sebagian lain sudah dalam keadaan setengah sadar. Ruangan di dalam menara terasa sunyi dan menekan, hanya suara napas berat para pembunuh yang terdengar samar. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggung,
Ekspresinya tenang seolah-olah ia hanya sedang berbincang santai. Lalu dengan suara datar ia menuntut agar mereka menjelaskan dan memberitahukan di manakah letak sarang makam Tianyo. Salah satu pembunuh bayaran mengangkat kepalanya, menatap Ye Yunfei dengan tatapan dingin dan tertawa sinis. Ia menyatakan bahwa Ye Yunfei tidak perlu bertanya lagi, karena mereka tidak mungkin memberitahukan hal itu kepadanya. Tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, Ye Yunfei menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar seperti kilat tak terlihat, dan dalam sekejap tubuh pembunuh itu hancur menjadi kabut darah yang menyebar di udara sebelum perlahan menghilang. Pembunuh bayaran lainnya menatap adegan itu tanpa gentar yang berlebihan. Ia menyatakan dengan nada dingin bahwa Ye Yunfei bisa saja membunuh mereka semua, karena misi mereka telah gagal dan mereka telah jatuh ke tangannya. Kematian adalah satu-satunya hasil yang mungkin. Sekali lagi, tanpa ragu, Ye Yunfei menjentikkan jarinya. Gelombang kekuatan menghantam pembunuh itu dan membunuhnya di tempat. 4 pembunuh yang tersisa menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Meskipun sejak awal mereka sudah siap mati begitu jatuh ke tangan Ye Yunfei, ketegasan dan kecepatan Ye Yunfei dalam membunuh tetap membuat hati mereka sedikit bergetar. Tatapan dingin Ye Yunfei menyapu mereka satu persatu, kembali menanyakan apakah mereka akan memberitahu atau tidak. Keempatnya tetap bungkam. Ye Yunfei kembali menjentikkan jarinya. Seorang lagi pembunuh bayaran terpukul hingga hancur menjadi gumpalan kabut darah. 3 yang tersisa masih memilih diam. Mereka tahu bahwa jika mereka mengungkapkan rahasia makam Tianyo, bukan hanya mereka yang akan mati, tetapi keluarga mereka juga akan menghadapi penganiayaan tanpa henti dari organisasi itu. Pada saat itu, Hu Miao tiba-tiba mengusulkan agar ia mencoba menggunakan sihir ilusi. Ye Yunfei mengangguk setuju. Hu Miao berjalan mendekati salah satu pembunuh yang tersisa dan segera melancarkan mantra ilusi. Untaian hukum ilusi yang halus dan tak terlihat menyelinap masuk ke dalam lautan jiwa sang pembunuh. Pembunuh itu terkejut dan marah, berusaha melawan, tetapi dalam hitungan napas pandangannya menjadi kosong dan tidak fokus, seolah-olah ia sedang berjalan dalam tidur. Teknik ilusi klan rubah surgawi primordial adalah warisan ras yang tertanam dalam garis keturunan mereka, dan kekuatannya sangat dahsyat. Teknik itu tidak bisa dibandingkan dengan teknik ilusi yang dipraktikkan oleh para praktisi seni bela diri biasa. Dengan suara lembut yang mengandung melodi aneh, Hu Miao menanyakan di mana letak sarang makam Tianyo wilayah timur. Pembunuh itu dengan wajah linglung menjawab bahwa ia tidak tahu di mana sarang utama berada. Ia hanya berasal dari salah satu lokasi cabang. Jika ingin tahu lebih banyak, mungkin petugas di kantor cabang mereka bisa menjawab. Hu Miao segera menanyakan lokasi kantor cabang tersebut. Pembunuh itu mulai menjawab, namun sebelum kalimatnya selesai, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak dari kepalanya. Tubuhnya hancur seketika, daging dan darah berhamburan. Hu Miao segera menjelaskan bahwa di lautan jiwa pembunuh itu terdapat pembatasan kekuatan jiwa. Ketika ia mencoba mengungkap rahasia tertentu, pembatasan itu tersentuh dan meledak. Pembatasan kekuatan jiwa adalah teknik yang digunakan oleh individu dengan kekuatan jiwa luar biasa untuk menanamkan jejak kekuatan ke dalam pikiran orang lain. Dalam kondisi tertentu, jejak itu dapat aktif dan meledak, membunuh pemiliknya. Ye Yunfei mengangguk, karena ia sudah melihatnya. Ia kemudian menatap 2 pembunuh yang tersisa. Tidak diragukan lagi, mereka juga memiliki pembatasan serupa. Salah satu dari mereka tiba-tiba menusukkan pedangnya ke jantungnya sendiri sambil tertawa dingin dan menyatakan bahwa makam Tianyo tidak akan membiarkan Ye Yunfei lolos begitu saja. Tubuhnya pun roboh dan mati. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, kematian sudah menunggunya. Pembunuh terakhir ragu sejenak, lalu mengangkat pedangnya, berniat bunuh diri. Ye Yunfei segera memerintahkan Hu Miao untuk menggunakan mantra ilusi. Hu Miao langsung melakukannya. Hukum ilusi tak terlihat memasuki lautan jiwa sang pembunuh. Tubuhnya gemetar ringan, pandangannya menjadi kabur, dan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Ye Yunfei mencibir dan menyatakan bahwa pembatasan kekuatan jiwa semata bukanlah tandingan baginya. Dengan satu pikiran, ia melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang menyusup ke dalam lautan jiwa pembunuh itu. Tak lama kemudian, ia menemukan pembatasan tersebut. Menurut penilaiannya, teknik yang digunakan terlalu kasar dan dibuat dengan buruk. Bagi Ye Yunfei yang pernah menjadi kaisar langit, pembatasan semacam itu hanyalah sampah. Kekuatan jiwanya menghantam keras pembatas itu. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pembatasan tersebut hancur dan lenyap menjadi ketiadaan. Ye Yunfei menyatakan bahwa pembatasan itu telah dipatahkan dan menyuruh Hu Miao bertanya lagi. Hu Miao tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum,
karena ia belum pernah melihat seseorang mematahkan pembatasan jiwa dengan begitu mudah. Kini pembunuh itu sepenuhnya berada di bawah kendali ilusi Humiao dan bersedia menjawab apapun. Dari pengakuannya terungkap bahwa ia berasal dari salah satu benteng cabang makam Tianyo di wilayah timur, yang berlokasi di kota Qingzhou. Kota itu tidak jauh dari kota Baiyun. Mendengar itu, Ye Yunfei mencibir dan memutuskan untuk segera memeriksa lokasi cabang tersebut. Para pembunuh makam Tianyo telah berkali-kali datang untuk membunuhnya. Dengan sifatnya, ia tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Tak lama kemudian, sebuah pesawat amfibi melesat ke langit, meninggalkan kota Baiyun dan menuju kota Qingzhou. Setengah hari kemudian, mereka tiba di kota Qingzhou. Di sebelah barat kota, di sebuah gang terpencil dan tenang, berdiri sebuah toko kelontong yang sangat kecil. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua yang tampak lemah, setengah tertidur di belakang meja kasir, seolah menunggu pelanggan. Ye Yunfei muncul di luar toko dan mengamatinya dengan senyum mencibir. Ia menyatakan bahwa ia tidak menyangka cabang makam Tianyo yang terkenal akan sesederhana ini. Di sampingnya berdiri Humiao dan pria berpakaian hitam, yaitu pembunuh yang telah diinterogasi dan kini sepenuhnya berada di bawah ilusi. Ye Yunfei memerintahkan pembunuh itu untuk memimpin jalan. Dengan mata kosong seperti boneka tanpa jiwa, ia segera melangkah masuk ke toko. Ye Yunfei dan Humiao mengikuti di belakang. Pria tua di balik konter yang semula setengah tertidur langsung tersentak ketika melihat tamu masuk dan mulai berbicara menyambut mereka. Namun ketika matanya tertuju pada sang pembunuh, ekspresinya berubah drastis. Ia menanyainya dengan tajam, mempertanyakan mengapa ia membawa dua orang asing kembali. Ye Yunfei tersenyum tipis, menyadari bahwa mereka telah menemukan tempat yang tepat. Ternyata nama sandi si pembunuh adalah nomor 19. Informasi itu telah diperoleh sebelumnya dari hasil interogasi, dan kini sosok berpakaian hitam itu berdiri dengan mata kosong di bawah kendali ilusi Humiao. Nomor 19 tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu, tetapi langsung berjalan ke bagian belakang toko kelontong dengan langkah kaku namun pasti, seolah-olah ia sama sekali tidak mendengar suara yang memanggilnya. Pria tua itu sangat marah. Ia tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan dalam sekejap matanya berkilat tajam, tidak lagi tampak seperti lelaki tua yang lemah dan setengah tertidur. Aura pembunuh yang dingin menyelimuti tubuhnya. Sebuah belati berkilauan tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa ragu, ia menusukkannya lurus ke arah jantung nomor 19 dengan gerakan cepat dan mematikan. Kekuatan lelaki tua ini sebenarnya berada di tahap pertengahan alam kondensasi. Gerakannya tajam dan tegas, jelas bukan orang biasa. Namun Ye Yunfei melesat dan muncul di hadapan lelaki tua itu seperti hantu. Dalam sekejap mata ia sudah berada di antara belati dan targetnya. Tangannya bergerak secepat kilat dan meraih pergelangan tangan lelaki tua itu sebelum ujung belati sempat menyentuh pakaian nomor 19. Pria tua itu terkejut sekaligus marah. Ia melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, menciptakan tekanan mengerikan yang menekan Ye Yunfei dari segala arah, sambil berusaha keras menarik tangannya kembali dari cengkraman tersebut. Namun Ye Yunfei terlalu kuat, dia tidak bisa menariknya pergi. Pergelangan tangannya seperti terjepit oleh besi baja yang tak tergoyahkan. Meskipun lelaki tua ini memiliki berbagai teknik rahasia tingkat lanjut dari makam Tianyo, dalam jarak sedekat itu ia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menggunakan keahliannya di hadapan Ye Yunfei. Dengan gerakan ringan, Ye Yunfei memelintir pergelangan tangan lelaki tua itu. Terdengar bunyi klik yang jelas. Pergelangan tangannya patah seketika. Ye Yunfei lalu memerintahkan Humiao untuk menciptakan ilusi. Humiao segera menjawab dan tanpa menunda langsung mengaktifkan teknik ilusinya. Pria tua itu terkejut sekaligus marah, berusaha melawan dan memaki dalam hati. Namun pada momen berikutnya, satu demi satu hukum-hukum ilusi membanjiri lautan jiwanya, membungkus tubuh jiwanya seperti kabut tebal yang tak terlihat. Kekuatan jiwa lelaki tua itu cukup kuat untuk ukuran alam kondensasi, dan dia melawan dengan putus asa, mencoba mempertahankan kesadarannya. Ye Yunfei mengangkat tangannya dan menampar kepalanya dengan keras. Pukulan itu membuat lelaki tua itu pusing dan kesadarannya goyah. Perlawanan terakhirnya runtuh. Ia kehilangan kekuatan untuk melawan dan langsung dikendalikan oleh ilusi Humiao. Matanya menjadi kosong, gerakannya kaku. Di dalam lautan jiwa lelaki tua itu ternyata terdapat pula pembatasan kekuatan jiwa. Begitu Ye Yunfei menemukannya, ia langsung memecahkan kodenya dengan kekuatan jiwa yang jauh melampaui penanamnya. Setelah semuanya terkendali, Humiao memerintahkan lelaki tua itu untuk memimpin jalan dan mengunjungi kantor cabang terdekat. Pria tua itu mengangguk kaku, lalu memimpin jalan ke bagian belakang toko umum.
Di belakang toko terdapat sebuah halaman kecil yang tampak biasa saja. Di salah satu sudut halaman berdiri sebuah sumur tua yang kusam. Kepala sumur itu ditutupi dengan lempengan batu biru yang berat. Pria tua itu berjalan ke sumur tua tersebut, memindahkan lempengan batu biru dengan gerakan mekanis, lalu tanpa ragu melompat masuk. Nomor 19 juga melompat turun setelahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yunfei dan Hu Miao ikut melompat ke dalam sumur. Di dalam sumur itu tidak ada air. Dasarnya berupa tanah datar yang padat, dan dari situ terbentang sebuah lorong bawah tanah yang gelap, memanjang secara diagonal ke bawah, seolah menembus perut bumi. Pria tua itu terus memimpin jalan, berjalan menyusuri lorong bawah tanah yang lembab dan sunyi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah istana bawah tanah yang tersembunyi. Di dalamnya terdapat aula luas dengan puluhan ruangan berjajar di kedua sisinya. Cahaya redup menerangi tempat itu, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Pria tua itu dengan mata kosong menjelaskan bahwa inilah lokasi cabang mereka. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, menyapu seluruh area istana bawah tanah. Ia dengan jelas menemukan bahwa di setiap ruangan terdapat seorang pembunuh yang sedang beristirahat atau berjaga. Tiba-tiba, dari salah satu ruangan, seorang lelaki tua berbaju hitam muncul seperti hantu. Tatapannya yang menyeramkan langsung tertuju pada Ye Yunfei dan Hu Miao. Ia menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi dan siapa kedua orang itu. Lelaki tua yang berada di bawah kendali ilusi menjelaskan kepada Hu Miao bahwa orang berbaju hitam itu adalah nomor 1, orang yang bertanggung jawab atas cabang ini. Ia berbicara tanpa ekspresi, karena sepenuhnya berada di bawah kendali ilusi Hu Miao, tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri, pikirannya kosong dan hanya tahu untuk mematuhi perintah. Nomor 1 menyipitkan matanya setelah mendengar penjelasan itu, menuduh bahwa mungkin nomor 2 telah mengkhianati mereka. Tiba-tiba beberapa sosok misterius muncul dari bayang-bayang. Dalam sekejap, puluhan pria berpakaian hitam mengepung Ye Yunfei dan Hu Miao di aula. Nomor 1 menatap Ye Yunfei dengan seksama. Wajah itu tampak familiar. Dalam sekejap ia mengenalinya sebagai Ye Yunfei. Ia terkejut luar biasa karena menurut kabar yang beredar, Ye Yunfei seharusnya sudah mati. Makam Tianyo telah beberapa kali mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Ye Yunfei. Sebagai kepala cabang, nomor 1 tentu pernah melihat potret Ye Yunfei. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, memastikan bahwa ia memang masih hidup. Nomor 1 langsung berteriak memerintahkan semua orang untuk membunuhnya. Puluhan pembunuh bayaran bergerak serentak. Mereka menghilang ke dalam ruang angkasa, lenyap tanpa jejak dengan teknik khas makam Tianyo. Ye Yunfei mencibir, menganggap mereka memamerkan keahlian murahan di hadapannya. Ia melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan seluruh ruang aula dengan sangat jelas. Setiap ria energi dan hembusan napas para pembunuh tidak luput dari pengamatannya. Tiba-tiba lebih dari selusin pedang panjang muncul secara bersamaan, diarahkan ke Ye Yunfei dan Hu Miao. Sekitar selusin pembunuh muncul mengikuti pedang-pedang itu. Kekuatan jiwa Ye Yunfei telah menangkap sosok dan lintasan mereka dengan jelas. Ia mengeluarkan teriakan pelan dan mengaktifkan pedang roh 5 elemen. Kelima pedang elemen muncul bersamaan dan menebas dengan gemuruh. Setelah ditempa ulang, pedang roh 5 elemen kini ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan penghancurnya mencengangkan. Seluruh aula dipenuhi hamparan energi pedang yang luas, menyebar seperti lautan yang mengamuk, ketajamannya luar biasa. Sebelum belasan pembunuh itu sempat bereaksi, tubuh mereka telah hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Kekuatan sejati para pembunuh makam terletak pada kemampuan luar biasa mereka untuk menjadi tak terlihat. Namun di hadapan kekuatan jiwa Ye Yunfei, teknik gerakan mereka tidak lagi misterius. Bagi Ye Yunfei, mantan Kaisar Langit, semua itu terlalu lemah. Nomor 1 menjadi sangat khawatir melihat bawahannya dihancurkan begitu saja. Ye Yunfei kembali menunjuk, dan pedang roh 5 elemen menyerang lagi. Para pembunuh yang tersisa dicabik-cabik menjadi beberapa bagian satu persatu, meskipun mereka berusaha menyembunyikan diri. Dalam waktu singkat, hampir semua pembunuh di pos terdepan ini dibunuh oleh Ye Yunfei. Hanya lelaki tua berbaju hitam dan lelaki tua yang memimpin jalan yang tersisa. Nomor 1 meraung, menuduh Ye Yunfei berani memprovokasi makam Tianyo dan menanyakan apakah ia tidak takut bahwa makam Tianyo akan melawannya sampai mati. Ye Yunfei tertawa dingin dan mempertanyakan apakah makam Tianyo sekarang memang memiliki hubungan baik dengannya. Begitu selesai berbicara, Ye Yunfei melangkah maju dengan kecepatan sangat tinggi. Dengan efek percepatan 10 kali lipat dari jubah bayangan surgawi, ia tiba tepat di depan nomor 1, hampir berhadapan muka.
Nomor 1 terkejut dan marah. Namun sebelum sempat bereaksi, sebuah kepalan tangan melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Kekuatan mengerikan seperti badai langsung melingkupinya. Karena putus asa, ia hanya bisa melayangkan pukulan balasan. Namun seluruh lengan kanannya meledak di tempat akibat benturan itu. Tinju Ye Yunfei kemudian menghantam dantiannya, menghancurkannya sepenuhnya. Nomor 1 menjerit ketakutan. Bagi seorang seniman bela diri, hancurnya kultivasi jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Ye Yunfei memerintahkan Hu Miao untuk menggunakan sihir ilusi untuk mengendalikannya. Hu Miao segera melangkah maju. Karena telah kehilangan kultivasinya, nomor 1 tidak mampu melawan dan langsung jatuh di bawah kendali ilusi. Di dalam lautan jiwanya juga terdapat pembatasan kekuatan jiwa. Ye Yunfei kembali memecahkannya dengan mudah. Kemudian, Hu Miao mulai menginterogasinya sesuai instruksi Ye Yunfei. Yang mengejutkan Ye Yunfei, lelaki tua berbaju hitam itu ternyata mengetahui banyak hal. Ia menyebutkan lokasi spesifik dari lebih dari selusin benteng cabang makam Tianyo. Lebih jauh lagi, ia bahkan mengungkapkan lokasi markas besar makam Tianyo wilayah timur. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.